Saka guru dari kayu yang berjejer menopang struktur atap masjid ini. Masing-masing saka guru berdiri di atas umpak dari batu. Umpak batu dihias dengan warna emas dan bagian bawah tiang dihias dengan ukiran yang meruncing juga berwarna emas. Batang saka guru terbuat dari batang kayu berukuran besar. Di profil sekelilingnya dicat dengan warna hijau muda. Di setiap pertemuan saka guru dengan saka alangnya juga dihias dengan ukiran yang meruncing berwarna emas. Hampir seluruh materi kayu di dalam masjid ini dicat dengan warna hijau muda. Di bawah atap utama menggantung lampu antik menjuntai di atas ruang utama. Pada pintu masuk ruangan utama masjid ini memiliki 3 buah pintu dan ketiga pintu ini memiliki ukuran dengan tinggi 204 cm dan lebar 157 cm. Dengan menggunakan warna hijau Tonska sebagai warna dasar pintu, dihiasi dengan ornamen kaligrafi dan ukiran sulur bunga teratai. Jika setiap pekerjaanmu kamu persembahkan sebagai ibadah, maka kamu akan mengerjakannya dengan totalitas sehingga hasil yang kamu dapatkan sangatlah sempurna. Niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah dan jalankanlah pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik. Orang yang bekerja atas dasar ibadah dengan yang bekerja karena mengejar harta memiliki perilaku yang berbeda. Mereka mungkin sama-sama bekerja keras, tetapi tingkat kebahagiaannya sangat jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri yang berlokasi di Jalan Sunan Giri 18 nomor 2, Kelurahan Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Seperti yang kita saksikan bersama, beginilah penampakan dari Masjid Ainul Yakin Sunan Giri. Hal yang menarik dari masjid ini adalah pada pintu masuk ruangan utama masjid telah memiliki 3 buah pintu dan ketiga pintu ini memiliki ukuran dengan tinggi 204 cm dan lebar 157 cm. Dengan menggunakan warna hijau Tonska sebagai warna dasar pintu, dihiasi dengan ornamen kaligrafi dan ukiran sulur bunga teratai. Bapak, Ibu, Masjid Ainul Yakin Sunan Giri yang kita saksikan hari ini memang bukan masjid asli yang dibangun oleh Sunan Giri. Masjid asli yang dibangun oleh Sunan Giri itu asli terbuat dari kayu. Dan yang kita saksikan hari ini sudah terbuat dari tembok beton permanen. Loh, iya ta? Iya, begini ceritanya. Kehadiran masjid ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran agama Islam di daerah Gresik, terutama yang dilakukan oleh Raden Bagong Muhammad Ainul Yakin.
salah seorang dari Wali Songo yang bergelar Sunan Giri. Nama Raden Paku Muhammad Ainul Yakin itu sendiri merupakan nama yang diberikan oleh ayah kandungnya Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Is. Bapak Ibu, pembangunan masjid yang gagah yang kita saksikan ini telah beberapa kali mengalami rehabilitasi, yaitu yang pertama pada tahun 1399 Saka atau 1476 Masehi penyalin, masjid ini didirikan dan dibangun oleh Kanjeng Sunan Giri yang lokasinya berada di Giri Kedaton. Saat itu Sunan Giri masih berstatus sebagai Raja Giri dan merupakan salah satu anggota Wali Songo. Beliau juga merangkap sebagai penasehat dari Raden Fatah yang kala itu Raden Fatah menjadi sultan pertama di Jawa. Giri Kedaton saat itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Oleh karenanya dibutuhkan bangunan musola atau surau untuk kegiatan sholat berjamaah, kegiatan pengajian, ataupun kegiatan-kegiatan pesantren lainnya. Surau atau musola yang asli kala itu masih dalam bentuk kayu. Pada tahun 1407 Saka atau 1481 Miladiah, surau atau musola tersebut dipugar dan diperluas sehingga dari kecil yang sempit menjadi luas, dan awalnya bernama surau atau musola berganti nama menjadi Masjid Jami. Setelah 10 tahun Sunan Giri meninggal dunia, perhatian masyarakat tidak lagi berfokus pada Masjid Jami yang berada di Giri Kedaton, tetapi beralih pada makam Sunan Giri yang berlokasi di Astana Giri Laya, Kelurahan Giri, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lantaran setelah Sunan Giri meninggal, yaitu pada tahun 1506, banyak para peziarah yang berdatangan ke makam Sunan Giri. Begitu pula dengan para pengikutnya berpindah dari Giri Kedaton pindah ke lebih dekat lagi ke makam Sang Sunan. Melihat kenyataan seperti itu, pada tahun 1544 Masehi, pemindahan Masjid Jami dari Giri Kedaton dipindah oleh Nyai Ageng Kabunan, yaitu seorang janda kaya raya yang merupakan cucu dari Sunan Giri sendiri. Dan dalam waktu yang relatif singkat, masjid telah berdiri dengan tegaknya. Dan ukuran masjid kala itu luasnya 150 meter persegi. Untuk selanjutnya, pada tahun 1857 Masehi, perluasan pembangunan dilakukan oleh Haji Yakub Rekso Astomo. Perbaikan selanjutnya terjadi di era Indonesia Merdeka. Di tahun 1950, Masjid Ainul Yakin Sunan Giri telah mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Dan proses perbaikan yang dipimpin oleh Haji Zainal Abidin selaku juru kunci makam tersebut juga bersama-sama dengan masyarakat Giri memperbaiki masjid ini dalam waktu sekitar 3 bulan. Pada tahun 1957 Masehi, perluasan kembali dilakukan oleh Panitia Kesejahteraan Makam dan Masjid Sunan Giri. Perluasan halaman tersebut dilakukan dengan memindahkan pendopo masjid dari depan masjid ke sebelah utara, serta penggantian atap masjid dari atap sirap menggunakan atap genteng dan memperluas bak penampungan air hujan guna keperluan air bersih. Kemudian tahun 1979 Masehi, pembangunan perluasan dilakukan lagi oleh Panitia Perluasan Masjid Jami Ainul Yakin Sunan Giri.
Renovasi yang terakhir kembali dilakukan, yaitu pada tahun 1982 dan peresmiannya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Gresik pada tanggal 17 Desember 1982. Kini luas bangunannya telah mencapai 1.750 meter persegi dan sudah berkali-kali lipat luasnya dari ukuran yang semula di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Bapak Ibu, arsitektur Masjid Ainul Yakin Sunan Giri seperti lazimnya masjid-masjid tua di seluruh Nusantara. Dan Masjid Ainul Yakin Sunan Giri ini pun memiliki bentuk kubah yang khas, yaitu kubah atap lemas dengan 3 undakan akulturasi dengan budaya sebelum Islam yang sangat kental dan terlihat di masjid ini. Dan yang paling menyolok adalah adanya beberapa pintu gerbang berupa gapura paduraksa, termasuk pintu utama di masjid ini. Di bagian dalam masjid yang kita temukan yaitu ada saka guru dari kayu yang berjejer menopang struktur atap masjid ini. Masing-masing saka guru ini berdiri di atas umpak dari batu. Umpak batu dihias dengan warna emas. Dan bagian bawah tiang dihias dengan ukiran yang meruncing juga dengan warna emas. Batang saka guru terbuat dari sebatang kayu berukuran besar. Di profil sekelilingnya dicat dengan warna hijau muda. Dan di setiap pertemuan saka guru dengan saka alangnya juga dihias dengan ukiran yang meruncing berwarna emas. Hampir semua materi kayu di dalam masjid ini dicat dengan warna hijau muda atau hijau tonska. Dan di bawah atap utama menggantung lampu antik menjuntai di atas ruang utama. Untuk mihrab masjid terdiri dari 3 bagian ceruk. Sebelah kiri ditempatkan sebuah jam berdiri berukuran besar dan ceruk tengah merupakan tempat imam dengan paling kanan merupakan ceruk di mana mimbar tempat khotib ditempatkan. Mimbar berukuran dari kayu ini juga dicat dengan paduan hijau muda dan warna emas. Bapak Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah masjid ini telah mengalami pembangunan atau rehabilitasi sebanyak 5 kali, yaitu 1. Pada tahun 1399 Saka atau 1476 Masehi Penyalin, pembangunan dilakukan oleh Kanjeng Sunan Giri. 2. Pada tahun 1407 Saka, perubahan nama yang semula surau atau musola telah berubah menjadi masjid jami setelah perluasan dari surau tersebut. 3. Pada tahun 1544 Masehi, pemindahan masjid dari Giri ke Daton dipindah oleh Nyai Ageng Kabunan, seorang janda kaya raya yang masih cucu dari Sunan Giri, dipindahkan ke Kelurahan Giri Kebomas seperti yang kita saksikan bersama ini. 4. Pada tahun 1857 Masehi, perluasan pembangunan telah dilakukan oleh Haji Yakub Rekso Astomo. 5. Pada tahun 1950 Masehi, perbaikan dilakukan oleh warga yang dipimpin oleh Haji Zainal Abidin, juru kunci makam, dan perluasan serta perbaikan tersebut telah memakan waktu selama 3 bulan. Dan pada tahun 1957 Masehi, perbaikan oleh Panitia Kesejahteraan Makam dan Masjid Sunan Giri. Dan pembangunan perluasan pada tahun 1979 dilakukan oleh Panitia Perluasan Masjid Jami Ainul Yakin Sunan Giri. Hingga sekarang, Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan atau renovasi tanpa mengurangi nilai sejarah yang ada.
Demikian sejarah dari Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri yang saya sarikan dari beberapa artikel dan cerita dari tangkapan lisan para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.